Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Jurong yang terhormat, perkenalkan nama saya Faiz Misbaudin dari SMA Negeri 15 Kota Bekasi selaku tim pemerintah. Dalam mosi, Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Dapat kita ketahui dari mosi tersebut kita mendapatkan 3 kata kunci. Yang pertama ada apatis, politik, dan tidak bermoral. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apatis memiliki arti acuh tidak acuh atau tidak peduli. Jadi apatis dapat diartikan sebagai suatu sikap tidak peduli dengan segala hal yang terjadi di sekitarnya maupun dalam lingkup yang lebih luas. Karena itu, seseorang yang memiliki sikap apatis lebih cenderung asik atau menikmati dunia sendiri sehingga ia tidak peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Sikap apatis juga kita jumpai dalam wilayah politik. Apatis memang bukan hal baru di dunia perpolitikan khususnya Indonesia. Apatisme politik sudah ada sejak dulu, namun baru mulai dibahas ketika masa reformasi dimulai. Hingga kini, apatisme politik tetap menjadi suatu hal yang masih layak untuk dibahas, apalagi saat era ini yang dimana era ini kita serba digital, dimana setiap orang bebas mengakses informasi dan bebas menyuarakan pendapat di media sosial. Yang dikhawatirkan adalah saat ini apabila sikap apatis terjadi di kalangan anak muda, padahal anak muda sebagai cikal bakal penerus bangsa, anak muda sangat dibutuhkan bagi kemakmuran bangsa. Para kaum muda ini diharapkan mempunyai ide-ide yang kreatif untuk bisa merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Namun bagaimana jika generasi milenial ini atau generasi muda malah menjadi apatis terhadap politik? Contohnya saja masih banyak generasi muda yang acuh tak acuh dalam politik dengan memutuskan untuk golput. Hal ini berarti mereka enggan untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik di Indonesia. Padahal satu suara saja dapat menentukan nasib bangsa ke depannya. Hal itu terjadi karena kaum muda masih menilai politik itu sebagai rebutan kekuasaan, urusan orang tua, korupsi, janji-janji politik, sehingga ia enggan untuk masuk ke dalam politik dan menjadi apatis dalam politik, serta apalagi akan memasuki tahun-tahun politik di mana pada tahun 2024 akan banyak pemilih baru yang ikut menyuarakannya karena banyak para pemuda yang sudah berusia 17 tahun. Di balik itu semua terdapat upaya yang bisa dilakukan dari segi pemerintah. Salah satunya itu menyediakan akses atau fasilitas-fasilitas yang memadai kepada pemuda-pemuda untuk mendukung kegiatan politik. Di antaranya memberikan pendidikan atau sosialisasi politik, lalu generasi muda dibina untuk memiliki kemampuan menyaring informasi terkait politik di media sosial agar dapat memahami tindakan elit politik. Maka dari itu, anak muda dituntut untuk bersikap aktif membantu pemerintah dalam memberikan masukan kepada pemerintah. Jangan hanya berdiam diri, namun berpikir kritis untuk ikut serta menjaga persatuan bangsa. Jangan terpecah belah hanya karena pilihan yang berbeda, karena sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik. Maka dari itu, kita generasi muda untuk dapat selektif memilih calon pemimpin dan berani menolak politik uang atau yang bisa disebut masyarakat dengan serangan fajar. Menentukan pilihan bukanlah hal yang mudah, namun tidak memiliki pilihan bukanlah hal sikap yang bijak. Anak muda juga memiliki perannya politik. Pemikiran anak muda yang mempunyai ambisi ingin memajukan bangsa itu patut diapresiasi. Mulai dari sekarang, anak muda Indonesia harus aktif berpolitik. Bisa dengan ikut serta dalam pemilihan umum atau menyampaikan aspirasinya, tentunya tidak dengan kekerasan, agar demokrasi dapat berkualitas, dapat terwujud, dan bisa melahirkan sistem pemerintahan yang baik. Dalam masyarakat yang apatis, warganya tidak peduli dengan proses politik, baik proses pemilihan wakil rakyat dan pemimpin negara maupun jalannya pemerintahan. Penyebab sikap apatis terhadap pemilih ini antara lain, yang pertama, pemilih berpikir bahwa pilihan politiknya itu tidak berpengaruh. Selanjutnya, pemilih berpikir bahwa tidak ada perbedaan dari satu calon dengan calon yang lainnya. Yang ketiga, pemilih kecewa karena pilihan yang sebelumnya tidak sesuai dengan harapan. Akibat dari sikap apatis ini adalah rendahnya partisipasi politik warga. Misalnya adalah kehadiran pemilih yang rendah pada pemilihan umum. Sikap apatis umumnya muncul pada kalangan minoritas, pemilih muda dan kalangan miskin. Kalangan-kalangan ini tidak merasa tidak memiliki pengaruh dan merasa tidak menentukan kebijakan negara. Untuk mengatasi sikap apatis ini bisa dilakukan dengan pendidikan politik dan kewarganegaraan sejak dini, agar para warga negara ikut merasa memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Selain itu, akses ke pemilihan umum perlu ditingkatkan, misalnya dengan memberi hari libur pada hari pemilihan dan memperluas pendaftaran pemilih. Dengan demikian, warga negara akan lebih tergerak untuk ikut serta dalam proses politik. Mengapa pada mosi kali ini saya menyatakan bahwa apatis merupakan sikap tidak bermoral? Dikarenakan sikap apatis itu sendiri merupakan sikap tidak bermoral yang dapat merugikan masyarakat lain, sehingga masuk ke dalam sikap tidak bermoral individualis, di mana dapat mengarah untuk menciptakan penghalang antara orang yang membuatnya dan orang lain. Tindakan-tindakan ini menanggapi kebutuhan untuk memprioritaskan kesejahteraan diri sendiri. Argumen saya dalam mendukung mosi tersebut ialah saya mendukung adanya mosi tersebut, yaitu sikap apatisme termasuk ke dalam sikap tidak bermoral dikarenakan akibat dari sikap tersebut yang dapat merugikan bangsa karena dapat menimbulkan perpecahan. Perpecahan yang terjadi akibat sikap apatisme itu antara lain adalah perbedaan pendapat atau suara antara satu kubu dengan satu kubu lainnya yang akan menyalahkan para pihak yang
mengambil suara apatis ini, karena dia akan kayak harusnya kamu bisa milih ini, harusnya bisa milih ini gitu. Itu akan tercipta perpecahan di Indonesia yang akan berdampak besar bagi bangsa kita, terutama bagi para generasi muda yang akan menjadi pemilih atau akan terjun ke dalam dunia politik. Simpulan yang saya dapat ambil pada mosi kali ini adalah kita dapat menyimpulkan bahwa sikap apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral, dikarenakan keterlibatan masyarakat dalam menentukan pilihannya menjadi relevan. Jadi kita selaku bangsa Indonesia, selaku pemilih muda, selaku generasi muda, kita tidak boleh apatis. Karena hal tersebut dapat merugikan bangsa Indonesia untuk kedepannya. Nah, hal itu juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berisi tentang partisipasi masyarakat, sehingga pada masyarakat Indonesia diwajibkan untuk memilih kepada para pemilih yang sudah berusia 17 tahun dan ke atasnya. Sekian debat tentang mosi. Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral dari saya. The price of apathy toward public affairs to be ruled by able men. Harga setiap apatis terhadap utusan publik akan ditentukan oleh orang jahat. Sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.